Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Bang CK. Pada film kali ini, Bang CK kembali menceritakan film seru dari Venomob yang berjudul The Rebel Intruders. Film ini berkisah tentang masa-masa perang saudara di China dan bagaimana kejam dan korupnya para penguasa daerah. Mereka bisa bertindak semena-mena untuk kepentingan mereka sendiri. Untung saja ada 3 pemuda jujur yang masih memikirkan rakyat dan berjuang untuk meruntuhkan kekejaman para penguasa setempat. Film ini kembali dibintangi oleh tim The Venomob, yaitu Kuo Cui sebagai Wang Su, Chiang Sen sebagai Yu Wenshan, Lo Mang sebagai Qi Chunpeng, Lu Feng sebagai Chen Zhukong, Wang Li sebagai Pan Feng, Sun Jian yang berperan sebagai Deng Yutong, serta Yang Xiong yang berperan sebagai Zhang Xianghu. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Pada suatu ketika, di China terjadi perang saudara, dan rakyat banyak yang mengungsi ke daerah-daerah yang masih aman dari konflik. Sementara penguasa setempat juga bertindak semena-mena terhadap para pengungsi. Pada suatu hari, di kediaman bos Chen Zhukong, nampak Tuan Zheng yang mewakili perintah dari Tuan Huang mengadakan rapat dengan para penguasa di 4 kota. Isi dari rapat tersebut adalah memerintahkan para penguasa di 4 daerah tersebut untuk memperketat penjagaan wilayahnya masing-masing, jangan sampai pasukan Lin menembus wilayah mereka, dan mencegah terjadinya kerusuhan, serta para penyusup yang berniat untuk menimbulkan kekacauan. Keempat penguasa daerah tersebut adalah Bos Deng Yutong yang berkuasa di kota bagian barat, Bos Pan Feng yang berkuasa di kota bagian utara, Bos Zhang Xianghu yang bertempat di kota bagian timur, dan Chen Yaosong yang berduet dengan Fan Changhua bertanggung jawab di kota bagian selatan. Bos Chen menginfokan bahwa Bos Deng memimpin pasukan pedang dan perisai, Bos Pan memimpin pasukan pedang cepat, dan Bos Zhang memimpin pasukan tinju besi, serta dia sendiri akan memimpin pasukan tombak. Para penguasa daerah pun mulai menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli wilayah. Dan seperti kebanyakan para penguasa, maka mereka pun mulai bertindak semena-mena, hidup dalam kemewahan dan makan yang enak-enak. Sementara para pengungsi ditindas dan disiksa semena-mena, bahkan dibunuh untuk kesenangan para penguasa. Para pengungsi yang semakin kelaparan berusaha untuk mencuri roti di kedai roti. Akibat perbuatannya ini, mereka dibunuh oleh pasukan Fan dan Yao Chong. Pada saat melakukan aksinya, mereka kaget melihat ada seorang pengungsi yang masih asik makan ayam rebus. Kontan saja mereka berdua naik pitam dan berusaha untuk membunuh orang tersebut. Tapi rupanya pemuda tersebut bukan sembarangan pengungsi, karena ternyata dia mempunyai ilmu silat yang tinggi. Walaupun dikeroyok berdua, plus anak buah mereka, pemuda tersebut tetap tidak bisa ditangkap. Dan pemuda ini bernama Wang Su. Wang Su kemudian kabur ke daerah utara, dan di sana dia dikeroyok oleh Bos Pan beserta pasukannya, ditambah para pasukan dari selatan. Tapi mereka semua masih tidak bisa menangkap Wang Su. Wang Su kemudian melarikan diri dan bersembunyi di rumah bordir Mami Yuxiang. Beruntung sang mami pemilik rumah bordir tersebut mau memperkerjakannya sebagai penjaga pintu rumah bordir tersebut.
就是不会伺候女人，只会打女人。 Sementara itu pada suatu malam, lewat seorang pemuda yang kehujanan bernama Chi Chunpeng. Chunpeng menepi di pintu masuk sebuah perguruan silat milik Bos Sang. Anak buah Bos Sang tidak suka ada orang numpang meneduh dan berusaha mengusirnya. Tapi Bos Sang menahan mereka dan ingin menguji pemuda tersebut. Kemudian Chunpeng memperlihatkan tinju besinya, sehingga Bos Sang menjadi kagum akan keperkasaan pemuda tersebut. Bos Sang kemudian menawarkan posisi untuk melatih pasukannya. Tentu saja Chunpeng sangat senang karena akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Pada suatu hari di belakang kedai Bos Teng, tampak ada segerombol pemuda, dan ada seorang di antaranya mencoba memanjat dinding belakang kedai. Rupanya pemuda tersebut berniat untuk mencuri makanan untuk dibagikan ke teman-temannya. Karena masa itu lagi masa resesi, jadi mereka nggak ada duit, sehingga harus mencuri untuk bisa makan. Namun aksi pemuda tersebut kepergok oleh karyawan Bos Teng, dan terjadi keributan di sana. Bos Teng kemudian muncul dan mencoba untuk memberi pelajaran ke pemuda tersebut. Tapi rupanya pemuda ini juga cukup lincah, sehingga Bos Teng menjadi kagum kepadanya dan memberinya pekerjaan di kasinonya Bos Pan. Pemuda tersebut bernama Yu Wensan. Di kasino, Wensan pintar memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan uang tips dengan mengecoh para penjudi. Sementara Wang yang bekerja sebagai penjaga pintu rumah bordir hanya mendapatkan duit receh sebagai uang tipsnya. Chunpeng baru saja selesai melatih pasukan Bos Sang dan sedang ingin nyantai dengan main judi. Wensan kembali melancarkan triknya untuk mengelabui Chunpeng dan Wang Su. Wang Su akhirnya menyadari trik Wensan, dan mereka bertiga terlibat cekcok mulut. Kondisi semakin memanas, sehingga perkelahian pun terjadi di antara mereka bertiga dan diramaikan oleh para pasukan milisi yang juga sedang berjudi di sana. Rupanya gurunya Wang Su dan Chunpeng saling kenal, sehingga mereka kemudian berteman. Dan Wensan kemudian minta untuk ikut bergabung. Mereka bertiga kemudian masuk ke sebuah restoran untuk makan dan minum. Dan di sanalah mereka bertiga bersumpah untuk mengangkat saudara meniru apa yang dilakukan Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei di zaman Samkok. Pada suatu malam, Bos Pan sedang melakukan patroli penjagaan dan melihat ada seseorang yang mencurigakan melintasi area kekuasaannya. Orang tersebut beralasan ingin bertemu dengan Bos Chen. Saat digeledah, ternyata terdapat surat rahasia yang berisi persekongkolan antara Komandan Lin dengan Bos Chen. Komandan Lin bilang bahwa kekuatan Komandan Huang akan mudah dirontokkan dengan bantuan dari Bos Chen. Dan Bos Chen akan diangkat menjadi perwira jika rencana ini berhasil. Bos Pan tahu rencana busuk ini dan membunuh kedua perwiranya agar rahasia ini tidak tersebar keluar. Bos Chen mengatakan bahwa sudah ada satu lagi ketua milisi yang siap membantunya.
dan dia juga sudah menyiapkan jebakan untuk membasmi Tuan Zheng. 还有一个人，对，曾。 Pada suatu hari, Wen San dan Chun Pang datang ke rumah bordir dan berniat untuk main gila di sana. Tapi Wang Su menyadarkan mereka dan mengatakan bahwa lebih baik duitnya dibelikan makanan buat para pengungsi yang sedang kelaparan. 张老板心意好极了，啊，全给你了。 Bos Chen mengadakan pertemuan dengan Fan Changhua dan Yao Chong untuk memastikan bahwa rencana busuk mereka berjalan dengan mulus. Fan dan Yao Chong kemudian mengajak Tuan Zheng untuk main gila di rumah bordir. Bos Zheng minta semua tamu diusir keluar dulu. Soalnya kan tengsin juga kalau ada yang lihat dia main gila di sana. Bos Zheng kemudian diajak masuk ke dalam dan di sana dia 连 dibunuh. 军长打过来，把王师长赶走了呢，也不会有人知道。对。Kemudian mereka mencoba untuk menaruh mayat Tuan Zheng dekat Wang Su, agar dikira pembunuhnya adalah para pengungsi. Tapi aksi mereka terlihat oleh Wang Su, Chun Peng, dan Wen San, dan mereka berdua dicegat, sehingga terjadi pertarungan ketiga bersaudara dengan dua orang dari pasukan selatan. Melalui pertarungan sengit tersebut, Yao Song tewas, tapi Fan Changhua berhasil selamat karena keburu datang pasukan bos Pan Feng. Pasukan bos Pan segera mengepung daerah sekitarnya dan mencari mereka bertiga. Tapi mereka bertiga tetap tidak diketemukan, dan karena situasi semakin genting, maka mereka bertiga memutuskan untuk kabur ke arah selatan untuk berlindung di kediaman bos Deng. 就表示发生了危险。 Sementara itu di kediaman bos Chen, nampak para pasukan sedang unjuk kebolehan di depan sang bos. Tapi tiba-tiba saja Fan Changhua datang melaporkan bahwa tugas sebenarnya sudah berhasil dijalankan. Tapi aksi mereka kepergok oleh 3 pengungsi dan Yao Song tewas di tangan mereka. Bos Chen segera menggelar pertemuan dengan para pasukannya dan mengeluarkan perintah kepada semua anggota dan juga ketua milisi untuk menangkap ketiga orang pengungsi tersebut. Untuk yang berhasil menangkapnya, akan diberikan hadiah yang besar. Maka segera pencarian besar-besaran pun dimulai. Mereka bertiga terus menghindar dari kejaran bos Pan. Hingga pada satu ketika, mereka kepergok oleh bos Zhang. Awalnya bos Zhang berniat untuk menyerahkan ketiga pemuda tersebut ke bos Chen. Tapi Chun Peng menjelaskan bahwa mereka tidak bersalah. Dan mereka telah difitnah membunuh Yao Song dan Tuan Zheng. Akhirnya bos Zhang percaya dengan penjelasan ketiga pemuda tersebut. 父还是让我动手。张师傅，我们是。 Bahkan bos Zhang berniat untuk membantu mereka menuju ke kediamannya bos Deng dengan memberikan mereka seragam agar tersamar dengan pasukan tinju besi. Bos Zhang juga berniat untuk memberitahukan kasus ini dan berharap bos Deng mau bermufakat untuk bersama-sama melawan rencana pemberontakan bos Chen. Akhirnya mereka bisa tiba dengan aman di kediaman bos Deng. Bos Zhang segera menceritakan kejadian ini dan berharap bos Deng mau bermufakat dengannya untuk melawan bos Chen. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata bos Deng adalah kaki tangan bos Chen juga. Dan dengan senjata rahasianya, dia berhasil melukai, bahkan menewaskan bos Zhang. Ketiga pemuda yang berada di sana, mau nggak mau juga ikut bertarung.
dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun ketiga pemuda ini memang bukan kaleng-kaleng, sehingga mereka bertiga berhasil menumpas semua pasukan Bos Teng, termasuk Bos Teng pun tewas di tangan mereka. Setelah berhasil menumpas pasukan Bos Teng, mereka bertiga kabur ke pelabuhan untuk bergabung dengan kubu revolusioner. Bos Chen tiba di kediaman Bos Teng, tapi mendapati mereka semua telah tewas dibantai ketiga pemuda yang gagah berani itu. Maka Bos Chen mengatur siasat untuk memancing mereka bertiga dengan memanfaatkan Mami Yuxiang. Benar saja, Wang Su yang mempercayai ketulusan Mami Yuxiang mau saja percaya dengan ajakan Mami untuk diajak ke kasino Tai Lai. Chun Peng yang penasaran langsung menerobos masuk, tapi ternyata di sana sudah terpasang jebakan, sehingga dia tertangkap oleh pasukan Bos Chen dan dia diculik. Sementara Wang Su dan Wen San dikeroyok oleh pasukan Bos Pan. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Tapi walaupun main keroyokan, Wang Su dan Wen San mampu meladeni mereka semua. Wang Su meladeni Bos Pan, dan Wen San meladeni pasukan Bos Pan. Dan setelah bertempur ratusan jurus, akhirnya Wen San berhasil membantai semua pasukan Bos Pan. Dia kemudian membantu Wang Su untuk mengalahkan Bos Pan. Tapi rupanya Bos Pan juga bukan kaleng-kaleng, sehingga butuh ratusan jurus untuk bisa menewaskan Bos Pan. Sementara itu, Chun Peng dibawa ke alun-alun kota untuk dipertontonkan kepada para warga semua bahwa hukuman untuk memberontak adalah hukuman mati. Mereka menunggu kehadiran Wang Su dan Wen San untuk dieksekusi bersama-sama. Chun Peng mendapatkan bantuan dari orang-orang yang menonton di sekitarnya dengan memberinya pisau, sehingga Chun Peng dapat membebaskan diri. Walaupun terluka, tapi Chun Peng berhasil kabur dari kepungan Fan Changhua. Fan Changhua kemudian melaporkan kejadian ini ke Bos Chen, dan Bos Chen memberi arahan kepada Fan untuk membawa seluruh pasukan dan mencegat mereka di barat. Sementara dia sendiri akan ke pelabuhan untuk mencegat mereka, jika mereka akan menyeberang ke Komandan Huang. Dan benar saja, ternyata Chun Peng sampai ke pelabuhan, tapi di sana sudah menunggu Bos Chen dan para algojonya. Maka pertarungan pun tidak bisa dielakkan lagi. Chun Peng dikeroyok berlima oleh para pengawal Bos Chen. Akibat pertarungan tidak seimbang ini, maka Chun Peng terluka parah, dan akhirnya tewas setelah bertemu dengan kedua saudaranya. Pertarungan sengit ratusan jurus pun terjadi lagi antara keempat pengawal Bos Chen dengan Wang Su dan Wen San. Kali ini Wang Su dan Wen San menemui lawan yang sepadan dan tidak mudah untuk menaklukkan keempat pengawal tersebut, karena mereka semua ternyata juga mempunyai ilmu silat yang tinggi. Bos Chen turut meramaikan pertarungan, sehingga mereka berdua semakin kewalahan untuk bisa mengimbangi keroyokan dari Bos Chen dan keempat pengawalnya. Namun setelah pertempuran berlangsung alot dan seru, Bos Chen tampak melihat ada peluang untuk menusuk Wang Su. Tapi Wen San melihat rencana jahat ini, dan malah mengorbankan dirinya agar Wang Su bisa selamat,
Di saat kritis, Won San melihat peluang untuk menebas keempat leher pengawal Bos Chen secara bersamaan, sehingga keempat pengawal tersebut mati serentak. Dalam kekacauan tersebut, Bos Chen kehilangan tombaknya, dan ternyata tanpa tombaknya, dia tidak bisa berbuat banyak, sehingga Wang Su berhasil mengunci leher Bos Chen hingga tewas karena tercekik. Won San berpesan terakhir kalinya bahwa dia senang karena salah satu dari mereka berhasil menyeberang dan meminta Wang Su untuk membakar kapal-kapal lainnya agar tidak ada yang bisa mengejar dia. Demikianlah akhir dari film The Rebel Intruders. Terima kasih.